لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puja seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kesehatan, bahagia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan kata lain anti-Islam. Hadirin jamaah Masjid Jami' Asy-Syuhada, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian subuh dengan tema ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Azizah Syahriyal Ansi Al-Asi. Untuk itu kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat subuh Masjid Jami' Asy-Syuhada yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali pujian serta sanjungan yang kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah nikmat hidayah taufik, sehingga dengan nikmat hidayah taufik tersebut Allah memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk berangkat dari rumah kita menuju rumah Allah Azza wa Jalla, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yang paling mulia di dalam agama kita, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Lalu dilanjutkan kepada kewajiban berikutnya sebagai seorang muslim dan muslimat, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang semoga istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di majelis ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau dan para sahabatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini menunggu waktu syuruk, kita akan membahas sebuah tema yang sangat agung, yaitu berkaitan dengan al-ilmun nafi', ahammiyatuhu wa sababul husul alaih. Pembahasan kita insyaallah pada pagi hari ini akan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, urgensi, serta kiat-kiat di dalam menggapainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keutamaan mempelajari ilmu syar'i mungkin sudah tidak terhitung lagi jamaah. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari menuntut ilmu syar'i dan kedudukan yang sangat tinggi diberikan kepada para penuntut ilmu atau bahkan ahli ilmunya. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan dari ilmu yang bermanfaat atau ilmu syar'i yang bermanfaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah wahai Muhammad, artinya ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan apa jamaah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, pernah gak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk minta tambahan harta? Wa qur rabbi zidni malan, atau wa qur rabbi zidni zaujatan misalnya. Ya Allah, tambahkanlah untukku harta. Atau wa qur rabbi zidni zaujatan, ya Allah, tambahkanlah untukku istri. Ada gak jamaah di Al-Quran ayat yang seperti itu jamaah? Bukan berarti banyak harta itu mesti buruk. Bukan berarti punya banyak istri apalagi itu buruk, tidak. Tetapi kedua hal itu jika tidak didampingi dengan ilmu yang benar, maka kerusakan yang terjadi jauh lebih banyak daripada ketika kita tidak memiliki dua hal itu jemaah. Oleh karenanya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, kenapa Nabi itu diminta untuk berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu atau tambahan ilmu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, li'annal ilma khair, karena ilmu itu kebaikan jamaah, fix. Ilmu itu sudah pasti baik. Sementara dua hal yang tadi saya sebutkan di awal itu belum tentu kebaikan. Tapi kalau Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat, maka ilmu bermanfaat itu pasti baik, gak akan menjadi keburukan. Wa talabul khairi matlub, sementara meminta kepada Allah tambahan kebaikan itu adalah perkara yang diperintahkan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, setelah doa ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu selalu ditambahkan ilmunya sama Allah Jalla wa Ala, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah wahyu turun kepada beliau
dan beliau telah menempati kedudukan yang tertinggi. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada kita orang-orang yang mencari ilmu syar'i, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang nanti insya Allah saya akan jabarkan. Allah janjikan kepada mereka kedudukan yang tinggi di akhirat sebelum kedudukan tertinggi di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Iman tambah ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan darajat. Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Jamaah yang Allah muliakan, ternyata ini bukanlah sebuah omong kosong. Ketika kita membaca sejarah dan ketika kita membaca biografi para ulama salaf kita terdahulu, ambillah permisalan Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita bertemu dengan sosok ulama besar ini, mungkin kita nggak akan tertarik hadir di majelisnya ketika parameter kita adalah fisik orang yang menyampaikan materi tersebut. Karena Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, ya, ketika beliau menjelaskan ciri-ciri fisik Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan kana Atha aswad. Atha bin Abi Rabah itu kulitnya hitam, jemaah. Dan antum di sini alhamdulillah kulitnya semuanya sawo matang. Cuman bedanya ada yang matang, ada yang kematangan, kan itu aja. Alhamdulillah kita semua kan kulit Indonesia ini atau Asia Tenggara pada umumnya sawo matang. Ya, kita nih diincer jamaah. Kulit-kulit antum ini nih sama bule-bule kalau kata orang tuh. Adapun Atha bin Abi Rabah aswad, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, a'war, matanya rusak sebelah, aftosh, pesek hidungnya. Dan kok saya lihat di sini jamaah syuhada mancung-mancung semua, masya Allah. Kata Az-Zahabi, a'raj, pincang jamaah. Laisa fi ra'si sya'run illa sya'arat. Di kepala beliau itu tidak tumbuh kecuali beberapa rambut saja. Jadi antum bisa bayangkan jamaah, sosok seperti ini ya mengisi sebuah majelis misalnya, kira-kira kalau hari ini masih diundang nggak sama jamaah ibu-ibu kira-kira tuh? Ya, kalau sekarang kan ibu-ibu parameternya wah udah ini YouTube ya, terkenal di IG, kajian-kajiannya, ceramah-ceramahnya udah tersebar di Instagram, orangnya mancung ke Arab-Araban, undang tuh. Kalau yang kayak gini mah kayaknya susah jamaah masuk Masjid Asy-Syuhada jamaah. Kalau barometernya fisik. Tapi ternyata jamaah yang Allah muliakan, Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan kana thiqah. Tapi Atha ini kalau menyampaikan riwayat Nabi SAW itu orangnya thiqah, terpercaya. Faqihan, beliau seorang ahli fikih. Aliman katsiral hadis, beliau seorang ahli ilmu dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sahabat Nabi jemaah, sepupu Nabi SAW, ahli Qur'annya masa sahabat, itu pernah mengatakan, ya ahla Makkah tajtami'una alayya wa indakum Atha. Wahai penduduk Mekah, apakah kalian berkumpul di majelisku ini bertanya kepadaku tentang sebuah perkara, kalian kumpul di sini beramai-ramai, sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ngapain kalian ke sini? Duduk di majelisnya Atha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ternyata benar jamaah,
bahwa pada saat itu khalifah itu tidak mengizinkan siapapun kalau musim haji memberikan fatwa tentang masalah haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Cuman beliau yang diberikan rekomendasi oleh seorang khalifah untuk berfatwa masalah haji. Makanya ketika musim haji datang, dan Atha ini salah seorang alim yang tinggal di Mekah, itu yang bertanya di kemah beliau itu sampai ke ujung sana jemaah. Sampai khalifahnya saja ngantri bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan khusus. Kecuali pertanyaan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan sama Atha. Tapi ketika pas Atha tanya, ini masalah pribadi, masalah khusus atau masalah umat? Kalau dibilang masalah umat, ngantri sama, Anda nggak ada bedanya dengan masyarakat umum. Sampai begitu jemaah, dimuliakan. Dan ini betul-betul mewujudkan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu kalau sudah beriman dan dia berilmu, maka sesungguhnya Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya jemaah. Dan jemaah yang Allah muliakan, di antara pembeda antara orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal dengan orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal, di antara tolok ukurnya adalah apakah orang itu berilmu atau tidak. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita jemaah, Allah akan berikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada seseorang, Allah akan biarkan dia di atas kejahilannya, dibiarkan dia di atas ketidaktahuannya terhadap masalah-masalah agama. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, cirinya itu bukan dikasih harta, bukan dikasih jabatan, bukan dikasih kesenangan-kesenangan dunia, yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, Allah tuh kalau sudah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, Allah jadikan hamba itu faqih terhadap agamanya. Dan faqih itu jamaah bisa jadi diambil dari wazan faqiha yafqahu, yang maknanya adalah dia adalah orang yang betul-betul memahami agamanya dengan pemahaman mendalam. Atau bisa jadi kata faqih itu diambil dari kata faquha yafqahu. Faquha yafqahu. Apa bedanya? Faquha yafqahu kata para ulama, yakni al-fiqhu yakunu sajiyah lahu, bahwa fikih itu jadi karakter buat dia. Jadi kemana-mana hembusan nafasnya itu adalah fikih. Antum ketika lihat orang itu berjalan, itu pakai fikih jemaah. Salat pakai fikih, bermuamalah pakai fikih, berinteraksi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya pakai fikih, menyikapi musibah dalam hidupnya pakai fikih. Itu yang disebut dengan faquha yafqahu. Jadi orang itu jemaah, kalau Allah kehendaki dia kebaikan, Allah bikin dia paham terhadap agamanya, bukan sekedar paham luarnya, tapi Allah akan jadikan dia paham terhadap sendi-sendi agamanya. Nah jamaah yang Allah muliakan, sayangnya ilmu itu di dalam Islam terbagi menjadi dua. Kata para ulama, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu diminta sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah. Setiap pagi, apa di antara wirid Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu selalu jamaah, setiap pagi Nabi minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ilmu yang hanya sebatas konten, sebatas menambah wawasan, sebatas menambah maklumat di kepala, bahkan bukan hanya sebatas hafalan, dan bukan hanya sebatas pemahaman,
Jadi kalau ditanya orang ini hafal gak Al-Quran, dikatakan hafal Pak Ustaz, 30 juz. Kalau ditanya hafal hadis gak? Oh hafal hadis Pak Ustaz. Bahkan Arba'in Nawawi itu udah selesai waktu dia kelas 6 SD misalnya. Dan sekarang lagi ngapalin Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Misal jemaah. Tetapi ternyata di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, apa yang dia hafal dan apa yang dia fahami sama sekali tidak tampak sedikit pun jemaah. Nah makanya ulama menyebutnya ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang selalu Nabi kita SAW minta perlindungan darinya jemaah. Nabi nggak mau ketika diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang seperti ini yang datang kepada beliau. Karena di antara doa yang warid dari Nabi SAW adalah doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang cuman sebatas tambah wawasan, ilmu yang cuman menambah maklumat di kepala, bahkan ilmu yang hanya menambah hafalan semata, tapi nggak merubah pola hidup sama sekali, tidak merubah karakter sama sekali, tidak merubah pola ibadah sama sekali. Jadi bertahun-tahun duduk di majelis ilmu jamaah, itu akhlaknya tidak berubah, akidahnya tidak berubah, pola ibadahnya tidak berubah. Bertahun-tahun ngaji di ma'had, lanjut lagi kuliah di luar negeri misalnya, ambil S1, S2, S3, pulang jadi doktor misalnya. Tapi ternyata justru statement-statement yang keluar dari lisannya itu yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya, ada gak model kayak begitu jemaah? Kalau dilihat secara akademik, Masya Allah. Tapi ternyata ketika dia mengeluarkan statement, selalu mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Zina halal lah, selama suka sama suka. Bahkan dibuat tulisan ilmiah tentang hal tersebut. Dan diujikan pula lagi di sidang disertasi, subhanallah. Jadi nggak ada rasa takut sedikit pun seiring bertambahnya ilmu jamaah. Bukan ilmu seperti ini jamaah yang kita inginkan ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu. Kita berharap ketika kita menuntut ilmu syar'i itu betul-betul yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita jemaah. Ilmu yang betul-betul merubah pola kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa dan maksiat, menjadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Menjadi semakin cinta kita kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah yang Allah muliakan, pertanyaannya, jamaah yang Allah muliakan, seperti apa sih ilmu bermanfaat itu jamaah? Apa ciri-cirinya jamaah? Kalau orang itu dapat ilmu yang bermanfaat. Para ulama mengatakan, seseorang itu kalau dia dapat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka yang meningkat itu diantaranya adalah bukan cuman hafalannya, bukan cuman penguasaannya terhadap permasalahan-permasalahan fiqhiyah atau permasalahan fiqhiyah mu'asirah, permasalahan fikih kontemporer. La, itu bukan jadi tolak ukurnya kata para ulama. Akan tapi seiring dia belajar ilmu agama, semakin bertambah al-khasyah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika Allah menggambarkan di dalam Al-Quran jamaah tentang siapa sosok ulama itu, apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Pakai adatul hasr, pakai kata innama, dan innama dalam bahasa Arab itu maknanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya selain mereka-mereka ini itu nggak ada rasa takut sama sekali kepada Allah. Jadi Allah menonjolkan sifat khasyah, rasa takut kepada Allah itu ada pada karakter ulama, menunjukkan bahwa orang itu mau sebanyak apapun ilmunya, mau sebanyak apapun hafalannya,
mau sebanyak apapun pemahamannya dan penguasaannya terhadap permasalahan-permasalahan agama, dia nggak akan disebut alim sampai dia memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kalau dia melakukan sebuah transaksi, jangan-jangan ini transaksi yang haram, karena sudah banyak asatidzah misalnya sudah komentar bahwa transaksi model seperti ini riba, atau transaksi model seperti ini gharar. Sementara Nabi melarang jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, yang samar. Jadi semakin waspada, semakin wara, semakin zuhud. Makanya kalau kita baca jamaah biografi para ulama kita, yang terkenal itu bukan hanya hafalan hadisnya, berapa banyak orang yang hadir di majelis ketika dia mengisi sebuah majelis. Itu nggak jadi tolok ukur jamaah. Yang jadi tolok ukur adalah bagaimana zuhudnya dia, bagaimana waroknya dia. Yang sebagian kita itu memasukkan hal-hal seperti itu ke ilmu khusus, namanya tazkiyatun nafs. Jadi hari ini betul jamaah, ada orang yang alim dalam tanda kutip, tadi sekolahnya dari S1, S2, S3 ulum syar'iyah, takhususnya di bidang fikih, takhususnya di bidang tafsir, takhusus di bidang hadis, tapi nggak punya rasa takut kepada Allah, nggak warok, nggak zuhud. Itu ada jemaah. Hari ini banyak seperti itu. Karena hari itu saja di masa terbaik, di zaman yang masih jernih, fenomena seperti udah mulai muncul. Apalagi di zaman fitnah seperti ini jemaah. Maka kata para ulama, innamal kullama kanatil ma'rifah billahi atam kanatil khasyah lau a'zam. Kata para ulama, di antara penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah, harusnya seiring dengan orang itu semakin kenal dengan Allah, semakin dia dalam ketika mempelajari ilmu syar'i, maka harusnya semakin tinggi juga tingkat rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama memberikan komentar, laisal ilmu bikasratir riwayah wa innamal ilm bikasratil khasyah. Ilmu itu tolok ukurnya bukan dari banyaknya riwayat yang dihafal atau bahkan riwayat yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ilmu itu diukur dari sejauh mana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terkenal jemaah adalah kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalamnya imam mazhab di mayoritas muslimin kita, muslimin Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan, laisal ilmu al-ilmu laisa ma hufidh wa innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan dilihat dari seberapa banyak yang dihafal dari maklumat tersebut, akan tapi ilmu itu diukur dari sejauh mana manfaatnya untuk kehidupan seseorang. Jadi tolok ukurnya adalah sejauh mana ilmu itu merubah kita jemaah. Jemaah yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika mendidik para sahabat itu sama jemaah. Jangan bilang beda, oh sahabat tuh gini. Iya betul, mereka punya keistimewaan karena mereka hidup di zaman wahyu. Tapi kerja keras Nabi dengan orang hari-hari ini, ya, di dalam memperbaiki generasi itu sama aja tantangannya. Dulu ada tantangan, sekarang juga ada tantangan. Hanya saja bedanya Nabi SAW menempuh kurikulum yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla, turun ayat-ayat Makkiyah, sedikit, tetapi langsung menyentuh hati, masuk langsung ke lubuk hati, merubah keimanan seseorang. Hari ini kurikulum kita ngacoknya luar biasa. Itu aja masalahnya. Tapi kalau tantangan sama. Tapi lihat jamaah hasil didikan Nabi kita SAW. Nabi SAW itu jamaah, kalau kata para ulama kita, hasil didikannya itu bisa merubah orang yang tadinya takut mati menjadi cinta kepada kematian. Mendidik sebuah generasi yang ketika diminta untuk mempersembahkan harta, dia mempersembahkan nyawa dengan senyuman. Sampai di titik itu jemaah keberhasilan pendidikan Nabi SAW.
Karena tadi jemaah, proses belajarnya pun berbeda sama kita hari ini. Hari ini kita tuh teori, numpuk teori di kepala nih jemaah. Prakteknya apa? Nol. Kajian akhlak di sekolah juga belajarnya akidah akhlak. Zaman saya dulu di Man 2 tuh, itu kan ada pelajaran khusus tuh namanya akidah akhlak. Akidah nggak nambah murni, akhlak nambah rusak. Padahal belajarnya akidah akhlak. Yang salah siapa? Ya banyak yang salah jemaah. Kalau tanya faktor, banyak faktornya. Faktor kurikulum misalnya, faktor metode pembelajaran misalnya, faktor pengajar apalagi sangat menentukan. Nah, karenanya jamaah yang Allah muliakan, tolok ukurnya sekali lagi adalah bukan sejauh mana yang kita hafal, tapi sejauh mana ilmu itu meskipun sedikit tapi betul-betul merubah kita. Makanya sahabat dulu jamaah, metode belajarnya tuh nggak kayak kita, numpuk teori. Kata mereka, kunna la natajawaz an ashil ayat. Kita ini dulu belajar sama Nabi nggak banyak-banyak. Sehari maksimal 10 ayat Quran. Maksimal 10 ayat Quran. Tentu PR-nya banyak, 30 juz jamaah, per hari 10 ayat. Masih banyak PR-nya. Tapi 10 ini pun nggak akan berlanjut sampai betul-betul dikuliti, difahami, dan diamalkan. Hatta nafham bihim, hatta nafhamuha wa na'mal biha. Kata mereka. Sampai kita benar-benar faham 10 ayat itu dan kita amalkan. Jadi sudah sampai level amal, baru disebut ilmu itu bermanfaat. Sekarang jamaah, kalau kita belajar bab sabar misalnya, tapi anak kita lempar-lemparin terus jamaah tiap hari ketika buat salah, kebanting, kita uppercut. Kalau kita ibu-ibu belajar bab sabar, tapi tiap hari piring masih beterbangan di dapur, kira-kira sukses gak belajar bab sabarnya itu? Baik dari kitab Riyadus Sholihin misalnya, kitab Arba'in Nawawi, kitab apapun, dan pengajarnya siapapun, tapi gak pernah ada iktikad untuk mengamalkan ilmu tersebut. Akhirnya ilmu itu cuman sekali lagi jamaah, numpuk di teori di kepala kita dan tidak berbuah apa-apa. Sampai ada kesan di masyarakat, Pak Ustadz, saya mah mendingan suami saya gak ngaji dulu. Sekarang ngaji semakin parah Pak Ustadz. Sejak kenal kajian malah makin beringas kayaknya Pak Ustadz. Dulu mah kita baik-baik aja, jalan biasa aja. Sekarang udah banyak ngelarang, ngelarangnya itu pun kasar omongannya. Dan berlaku sebaliknya. Pak Ustadz, istri saya dulu sebelum kenal kajian itu kayaknya saya biasa-biasa aja. Hidup tuh ya biasa aja, normal gitu. Meskipun itu salah. Hidup tuh biasa aja Pak Ustadz sebelum ngaji. Tapi kenapa ya sejak istri saya kenal kajian itu, kok malah jadi nyalain saya, debat mulu sama saya tiap hari. Tiap hari itu mesti ada agenda debat gitu loh. Jadi bukan pas mau pemilu doang, debat itu udah setiap hari bagi rumah tangga ini jemaah. Ada yang salah tentunya di dalam cara belajar kita, di dalam pola menghadiri kajian-kajian. Dan ini yang harus kita evaluasi jemaah. Dimanapun kita ngaji, harus berbuah khosyah jemaah. Harus makin takut sama Allah. Takut nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita di hadapan Allah. Takut kalau ilmu ini numpuk dan tidak berbuah ilmu yang bermanfaat, merubah pola hidup, merubah semakin berkasih sayang di antara sesama kita. Takut nanti ilmu itu akan jadi bumerang di hadapan kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana perkataan banyak ahli ilmu jamaah, al-ilmu idza ma nafa' darrak. Ilmu itu kalau enggak jadi bermanfaat buat kita, dia pasti membahayakan kita jemaah. Enggak ada kemungkinan ketiga. Para ulama mengatakan ilmu itu kalau enggak bermanfaat buat kita, dia akan jadi bumerang buat kita pada hari kiamat. Jadi semakin lama ngaji, semakin lama duduk di majelis ilmu, itu cuman akan menjadi penambah bumerang kita pada hari kiamat. Dan ini persis dengan apa yang pernah disabdakan Nabi kita SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu nanti pada hari kiamat potensinya dua, bisa nolong anda dan bisa juga nanti jadi musuh anda pada hari kiamat. Bisa jadi penolong buat anda ketika anda berinteraksi baik dengan Al-Quran,
Anda baca tuh Quran, Anda tadabburi Al-Quran, dan Anda amalkan itu Al-Quran, Anda jadikan dia sebagai sumber hukum di dalam berkeluarga dan bernegara. Tapi kapan Anda mengabaikan Al-Quran, maka Quran hanya akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Persis kalam ulama itu tepat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita SAW tentang Al-Quran. Dan yang kedua jemaah, para ulama mengatakan bahwa tolok ukur kita ini selama ini duduk di majelis ilmu dan yang Allah berikan kepada kita ini ilmu manfaat atau tidak, bahwa ilmu itu seharusnya merubah akhlak, seharusnya. Dan ini bukan saya yang sampaikan. Yang menyampaikan adalah seorang guru besar di Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah, seorang pengajar di Masjid Nabawi, Al-Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Beliau menyampaikan apa jemaah? Dalam kitab beliau, innal ilma yuhassin khuluqal muslim. Ilmu itu harusnya memperbaiki akhlak seseorang. Wa innal khuluqa min a'zami ma yaktasibul muslim. Sementara akhlak, ketika kita berbicara akhlak, maka akhlak mulia itu adalah hal yang paling berharga yang didapatkan oleh seorang hamba. Jadi kalau Allah kasih kita akhlak yang mulia, itu pemberian yang mahal jemaah. Jadi ilmu itu kalau dia benar bermanfaat, merubah akhlak kita. Dan kalau Allah merubah akhlak kita menjadi lebih baik, maka itu pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita. Fala yaktasibul muslim ba'dal imani syai'an a'zam minal khuluqil hasan. Karena tidak ada pemberian Allah yang terbaik jemaah kepada kita sebagai seorang hamba setelah pemberian iman yang lebih berharga dari pemberian akhlak mulia. Jadi kalau kita ditanya, apa sih karunia yang Allah berikan kepada kita yang paling mahal? Bukan rumah kita aja, rumah bakal kita tinggalin. Meskipun itu nikmat, iya. Mobil, semua kendaraan kita, itu bukan nikmat terbaik. Kesehatan bukan nikmat terbaik. Umur panjang bukan nikmat terbaik. Apa nikmat terbaiknya jemaah? Iman. Dan yang kedua, akhlak yang mulia. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, dia akan membuahkan akhlak yang mulia seharusnya. Karenanya Nabi kita SAW mengatakan, jamaah ma min syai'in fil mizan asqal min husnil khuluq. Nanti pada hari kiamat, ketika semua amalan ditimbang, tidak ada amalan yang lebih memperberat timbangan kebaikan melebihi akhlak mulia jemaah. Dan ketika berbicara akhlak, mohon jangan difahami sebatas akhlak kepada sesama kita saja, enggak jemaah. Akhlak itu yang paling utama, bagaimana akhlak kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ya, takut kepada Allah, mencintai Allah lebih dari apapun. Kemudian akhlak kepada Rasul, baru akhlak kepada sesama kita. Jadi kebanyakan ini kalau kita bicara tentang akhlak, asumsi kebanyakan kaum muslimin itu hanya akhlak sesama kita aja nih. Antara kita dengan orang tua, kita dengan anak, kita dengan tetangga, kita dengan teman sejawat kita. Itu betul, tapi itu bukan prioritas utama dalam pembicaraan akhlak. Karena yang dimaksud akhlak mulia itu, yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia kita adalah Rabb kita Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kita SAW, baru masyarakat umum. Dan bahkan Nabi kita SAW mengatakan jamaah, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin bagi kalian sebuah rumah di pinggiran surga. Nggak apa-apa di pinggir jamaah, yang penting surga gitu kan. Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Artinya ini debat kusir, debat yang nggak mendatangkan manfaat dan maslahat sama sekali. Lalu kemudian Nabi menyampaikan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin bagi kalian rumah di pertengahan surga bagi siapa di antara kalian yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Jadi kalau bohong itu meskipun bercanda jemaah tetap haram. Ya, bahkan termasuk dosa besar adalah orang yang berbohong
supaya orang lain tertawa. Kata Nabi, wailun, thumma wailun, thumma wailun, celaka, celaka, celaka. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa yang berbicara tentang sebuah pembicaraan di hadapan manusia, lalu dia berdusta pada pembicaraan tersebut, liyudhika alaihil qaum, untuk membuat suatu kaum tertawa. Jadi bercanda jemaah itu nggak diperkenankan, berbohong. Dan kemudian Nabi sampaikan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan aku jamin rumah di puncak surga, di surga yang tertinggi jemaah, bagi siapa yang baik akhlaknya. Jadi itu target ketika kita ngaji jemaah. Standar kesuksesan selama ini kita ngaji itu dapat ilmu manfaat atau enggak, itu standarnya. Standarnya adalah kita takut gak sama Allah, semakin hati-hati gak, semakin waspada gak, semakin warok gak, semakin baik gak akhlak kita jemaah. Jemaah yang Allah muliakan. Karena kalau kita lihat jemaah, Nabi kita SAW, sampel pertama, Nabi SAW itu kan pernah disumpahin sama orang Yahudi. Assalamu alaik. Ada orang Yahudi pernah lewat di hadapan Nabi, lalu dia mengucapkan apa? Assalamu alaik. Kedengerannya apa jemaah? Assalamu alaik. Kan kedengerannya gitu kan? Nabi jawab wa alaik. Jadi ini asal usul pendapat ulama, kalau ada orang non muslim mengucapkan salam ke kita, jawabnya wa alaik. Tapi itu ada pembahasan fikihnya sebenarnya. Nah dari belakang Aisyah dengar jemaah. Aisyah dengar Yahudi ini tuh enggak mendoakan Nabi keselamatan. Assalamu alaik. Sam itu artinya racun. Jadi maksud Yahudi itu, semoga engkau binasa wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ya Nabi jawab kan wa alaik. Begitu juga Anda gitu loh. Dari belakang Aisyah langsung nyap-nyap kayak emak-emak belum dapat gaji bulanan. Apa kata Aisyah? Marah, tapi ghadban lillah. Marahnya karena Allah, bukan semata-mata ini suaminya. Karena suaminya ini Rasul masalahnya. Aisyah dari belakang, wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Kata Aisyah, semoga engkau juga mendapatkan kebinasaan, dan semoga Allah laknat engkau, semoga Allah murkai engkau. Dalam riwayat yang lain, ya ikhwanal qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudaranya kera dan babi jemaah. Kalam Aisyah jemaah. Saking marahnya gitu kan. Nabinya, suaminya didoain keburukan, dia balesin jemaah, dia bela. Bukan malah didukung jemaah. Ada sebagian istri, kamu suaminya gini, iya bu emang kayak gitu bu di rumah, ngeselin, malah didukung sama istrinya. Ini nggak dibela sama istrinya. Semoga engkau juga celaka, Allah laknat engkau, Allah murka sama engkau, wahai saudaranya kera dan babi, kata Aisyah. Ini kan terkesan ngeri jemaah ucapan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau antum baca Quran, ucapan Aisyah ini tidak lebih dari apa yang Allah sampaikan tentang Yahudi di zaman Nabi Musa waktu itu. Kata Allah apa? Man ghadiballah wa la'anah wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Siapa yang dimurkai Allah dan dilaknat Allah, dan sebagiannya Allah rubah wujudnya jadi kera dan babi. Jadi ahli ilmu tuh gitu jemaah. Aisyah itu kan ahli ilmu. Ahli ilmu tuh gitu. Kalau nyela aja itu berdasarkan Quran. Antum bisa nggak jemaah nyela orang itu tapi pakai ayat Quran gitu? Nggak bisa kan? Memang kita nggak bisa bersikap adil jemaah. Tapi kalau ahli ilmu tuh kayak gitu. Dia mengungkapkan unek-unek aja, nggak lebih sedikit pun dari apa yang pernah Allah sampaikan tentang Yahudi di dalam surah Al-Maidah. Nggak lebih. Emang Aisyah bilang dasar keong racun? Kan nggak bilang kayak gitu.
dasar kutu kupret, kan nggak bilang kayak gitu. Aisyah cuma bilang wahai saudaranya kera dan babi, karena memang dulu pernah Allah rubah wujud Yahudi itu jadi kera dan babi, nggak lebih dari itu cuma. Tapi apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah apa-apaan itu? Innallaha yuhibbur rifq fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah tuh mencintai kelemah lembutan dalam setiap urusan, wahai Aisyah. Itu kalimat apa-apaan itu? Kata Aisyah kasih pembenaran. Awalam tasma' ma qalu, ya Rasulullah, emang kau nggak dengar tadi mereka ucapkan apa? Kata Nabi SAW, awalam tasma'i ma qult, dan memangnya kau nggak dengar apa yang aku balas atas ucapan Yahudi tadi? Kan aku juga nggak bilang waalaikumsalam, aku jawabnya waalaik. Jadi kalau orang doain kita keburukan, semoga celaka, waalaik, sama-sama gitu loh. Jadi nggak perlu balas semoga engkau juga dapat keburukan, enggak, wa'alaik, udah cukup, nggak lebih dari itu. Syukur-syukur nggak usah dijawab gitu kan. Wa idza khatabahumul jahilu qalu salam. Orang beriman tuh kalau dibicarain macem-macem, ya, dicela, digibahi, qalu salama, sabodo amat gitu loh. Ini akhlak jemaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian tadi jemaah ketika dia ngaji malah semakin kaku, semakin keras perangainya kepada istri, kepada anak-anak. Dan ini semakin menunjukkan bahwa selama ini ilmu yang kita cari itu tidak sesuai dengan harapan. Ini semakin menunjukkan bahwasanya selama ini bukan ilmu nafi yang kita dapatkan jemaah. Ada indikasi ke arah sana. Memang belum pasti, Allahu a'lam. Tapi ada indikasi. Dan indikatornya adalah apa yang tadi disebutkan oleh para ulama. Bahwa selama ini kita nuntut ilmu itu belum mendapatkan apa yang semestinya kita dapat dan apa yang memang sebenarnya kita cari. Masalahnya di mana? Tentu masalahnya adalah dalam metode pembelajaran tadi, adab-adab. Adab-adab di majelis ilmu yang belum bisa kita jaga jemaah. Adab kepada ahli ilmu, kepada ulama, adab kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa pada akhirnya para ulama itu lebih banyak belajar adab daripada belajar ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah itu mengatakan jemaah, talabtul adaba salasina sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Saya belajar adab kepada para ulama itu 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Berarti porsinya banyakan mana jemaah? Belajar adab apa belajar ilmu? Belajar adab. Loh, kenapa Pak Ustadz kita mesti belajar adab duluan sebelum belajar ilmu? Dan ini tradisi para salaf dulu jemaah. Karena mereka menulis banyak tentang kitab-kitab adab menuntut ilmu. Kenapa demikian? Simak apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah jemaah. Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Hanya dengan menjaga adab Anda baru akan mendapatkan hakikat dari ilmu. Hakikat dari ilmu. Jadi kalau nggak jaga adab di majelis ilmu, nggak jaga adab kepada para ahli ilmu, nggak jaga adab kepada Al-Quran, nggak jaga adab kepada Allah dan Rasulnya, masih bisa jamaah. Dia dapat hafalan, dia faham, analisanya bagus. Kalau dikasih permasalahan fikih itu langsung diurai sama dia, dalil-dalilnya, aqwal para ulama. Dikasih hadis dia bisa takhrij hadisnya, ini rawi lemah, ini rawi yang thiqah, macam-macam. Tapi ternyata tadi ilmunya itu cuma sebatas analisa, sebatas faham, sebatas hafal, tapi nggak bermanfaat buat dia. Jadi itu yang disampaikan para ulama, hati-hati jemaah. Kalau kita nggak jaga adab kepada ilmu, kepada ahli ilmu, kepada majelis ilmu, kepada yang nurunkan ilmu, kepada Allah, dan kepada yang menyampaikan ilmu itu pertama kali kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya yang ada adalah kebanyakan rusaknya, bukan perbaikannya. Jadi itu jemaah, kenapa seharusnya kita lebih memprioritaskan adab. Karena dengan rambu-rambu ini kita baru mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya tanpa memperhatikan adab-adab tersebut, ya bisa jadi kita dapat ilmu, tetap dapat ilmu, tapi tadi ilmu yang tidak
bermanfaat. Cuman sebatas wawasan, sebatas konten, sebatas yang diceramahkan, tapi sampai merubah diri tidak. Bermanfaat tidak, berkah tidak. Menambah kasih sayang tidak, menambah takut kepada Allah tidak. Padahal para ulama kita mengatakan innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah saja. Jadi niatan kita belajar ilmu apa aja jemaah, dalam Islam atau ilmu alam, kita nggak membeda-bedakan mau ilmu agama Islam, mau ilmu alam. Kalau ilmu semakin menjauhkan kita dari Allah, berarti ilmu itu nggak bermanfaat. Dan kalau ilmu itu semakin nambah ketakwaan kita kepada Allah, maka itulah karunia Allah yang sebenarnya jemaah. Karena para ulama kita mengatakan innama yutlabul ilm liyuttaqallahu bih. Kita ini belajar selama ini itu agar kita semakin bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Bukan cuman sebatas kita hafal tentang bab sabar, bab ikhlas, bab wara, bab zuhud, bab syukur, tetapi tidak sama sekali terimplementasikan dalam kehidupan kita jemaah. Dan akhirnya kita lihat fenomena pendidikan kita hari ini. Lihat kurikulum kita hari ini jemaah, menghasilkan apa jemaah kira-kira? Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia pendidikan hari ini itu cuman buah dari kurikulum yang kacau, pengajar yang kacau, lembaga yang niatnya tidak ikhlas dan seterusnya. Itu sudah buahnya gitu loh. Kalau kita pengen runut, kita akan mengurai sebuah benang yang sangat kusut yang harus satu persatu kita urai, tapi harus segera diurai. Karena kalau tidak kacau jemaah. Inilah yang membedakan hasil pendidikan hari ini dengan hasil pendidikan di masa itu jemaah. Lihat hasil didikannya para sahabat, jadi tabi'in. Lihat murid-muridnya Ibnu Umar misalnya. Lihat murid-muridnya Ibnu Abbas. Lihat murid-muridnya Az-Zuhri. Lihat muridnya Asy-Syafi'i. Lihat muridnya Imam Abu Hanifah. Satu saja murid mereka itu kualitasnya mungkin sebanding dengan ribuan guru yang tersebar di negeri kita, bahkan nggak sebanding. Kenapa bisa begitu? Karena metode mereka dalam pembelajaran, kurikulum mereka, adab mereka jaga. Tadi Ibnul Mubarak mengatakan, saya belajar adab itu 30 tahun sebelum saya belajar ilmu, karena untuk mendapatkan ilmu nafi ini butuh adab yang betul-betul matang jemaah. Karena para ulama itu sangat perhatian terhadap adab, dari mulai ikhlasnya niat ketika menuntut ilmu, ketika dia belajar, ketika dihadir di majelis ilmu, niatnya itu betul-betul saya pengen mendapatkan keridhaan Allah, saya pengen mengangkat kebodohan dalam diri saya ingin mendapatkan ganjaran di sisi Allah, saya ingin bertambah takwa saya kepada Allah. Betul-betul dia jaga niatnya itu, dia bersihkan hatinya, perbanyak istighfar. Karena kata para ulama, wadah dari ilmu itu hati. Dan kalau sampai hati ini rusak, mau apapun yang ditaruh di situ mesti rusak jemaah. Karena kalau wadah itu sudah rusak, wadah itu sudah tercemar, mau apapun air yang jernih diletakkan di wadah itu pasti jadi air yang rusak. Makanya yang salah bukan wahyunya, yang salah bukan hadisnya, yang salah bukan ayat Qur'annya, yang salah hati kita belum siap untuk menjadi wadah dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak sekali jemaah berkaitan dengan adab agar kita mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat, tapi karena keterbatasan waktu kita sudah masuk waktu syuruk dan saya nggak tahu apakah ada sesi tanya jawab. Saya cukupkan mungkin materi sampai di sini, saya serahkan kepada pembawa acara. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Semoga kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dalam sebelum betul kami merasa sedang bertanya jawab kepada teman-teman. Maka teman-teman silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih Pak atas nasihatnya. Saya menganggap ini nasihat ya, bukan pertanyaan. Karena luar biasa kita diingatkan dengan salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, di mana Allah memberikan gambaran kepada kita dengan sangat jelas bahwa kalau seandainya gunung itu diturunkan di atasnya Al-Quran, saking dahsyatnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran, jamaah, saking beratnya bobot dari Al-Quran. Dan itu bukan saya lagi yang menyampaikan, Allah langsung. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini qawlan thaqila, sanulqi alaika qawlan thaqila, perkataan yang berat, jemaah. Bukan bobot secara hissinya, tapi secara maknawi. Di dalam Al-Quran terkandung semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan alam. Makanya ketika kita belajar Al-Quran, hakikatnya kita belajar kehidupan secara utuh, jemaah. Bukan cuman kita berbicara tentang belajar fikih, belajar sirah. Betul, Al-Quran itu kalau kita bedah, jemaah, sepertiganya itu adalah sejarah, kisah. Baik kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang yang Allah binasakan. Kemudian sepertiganya lagi hukum, ya, baik itu hukum ibadah, hukum muamalah, hukum munakahah, dan sepertiganya lagi masalah akidah. Tapi kalau kita mendalami Al-Quran, ternyata Al-Quran itu bukan hanya berbicara tentang ilmu syar'i saja, tapi lebih dari itu. Al-Quran berbicara tentang kehidupan, Al-Quran berbicara tentang alam, yang kalau orang itu faham, kalau tidak ya nggak akan pernah tersentuh ketika dia membaca Al-Quran. Kalau dia faham apa yang dia baca, maka Al-Quran itu pasti merubah, jemaah. Dan Allah berikan permisalan tadi, sebuah gunung ketika Allah turunkan Quran di atas gunung, maka gunung itu akan hancur. Kenapa, jemaah? Karena memang ternyata alam ini, jemaah, semuanya itu takut kepada Allah. Ingat di dalam surah Maryam, jemaah, bagaimana takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ingat, jemaah, bagaimana gunung itu, bumi, langit hampir runtuh, gunung itu hampir pecah, dan bumi ini hampir berantakan, hancur berantakan, karena rasa takutnya kepada Allah. Ketika ada orang mengatakan anna lirrahmani walada, Allah yang maha pemurah punya anak, itu gunung digambarkan oleh Allah hampir pecah. Kenapa? Takut. Langit itu hampir terbelah karena rasa takutnya kepada Allah. Ada orang ngucapin hal yang lancang seperti itu tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata alam ini bisa jadi memang lebih takut kepada Allah ketimbang kita, jemaah. Sehingga ilmu itu jangan-jangan lebih bermanfaat bagi alam ini dibandingkan kita yang seorang mukallaf yang Allah berikan kepada kita akal buat berpikir. Makanya ayat tadi ditutup dengan yatafakkarun, bagi yang mau berpikir, yang mau merenung, yang mau mentadabburi. Sehingga ayat-ayat Quran memang tidak cocok bagi orang yang tidak mau merenunginya, jemaah. Karenanya para ulama mengatakan di antara bentuk pengabaian Al-Quran yang Allah ancam, ya, dengan ancaman yang sangat banyak dan dikeluhkan sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul pernah berkata, ya, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Kata para ulama, di antara bentuk pengabaian Al-Quran adalah dengan tidak mau berusaha memahami kandungannya. Baca dia, jemaah. Bahkan dia punya target bacaan tertentu setiap harinya, one day one juz. Tapi nggak pernah ada semangat untuk mempelajari isi atau kandungan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu baru bermanfaat
bagi kehidupan kita, merubah kehidupan kita. Meskipun baca Quran bagus, tentu pahalanya besar. Kita tidak menyepelekan qiraah atau tilawah Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak akan merubah hidup kita sampai kita betul-betul memahami apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Karenanya tadi jemaah, alam ini justru lebih takut kepada Allah Jalla wa'ala. Min khasyatillah. Karena rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat jemaah bagaimana gunung itu pecah ketika Allah hampir mendekatinya. Ketika Musa ingin melihat wajah Allah, maka gunung itu terbelah, gunung itu langsung pecah, bukan terbelah lagi, pecah jemaah, hancur berantakan dan membuat Nabi Musa pingsan karena rasa takutnya kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Ali bin Abi Thalib melewati sebuah gunung dan ingin mencari air, ingin mencari mata air di sebuah gunung, ada sebuah batu yang menangis karena dia mendengar turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Yang dibakar di situ batu dan manusia. Itu batu nangis jemaah. Ketika tahu ada ayat seperti itu turun, ternyata batu ini salah paham karena batu nggak belajar tafsir masalahnya. Tapi ilmunya itu jadi bermanfaat tetap. Makanya dijelaskan bahwasannya batu di sini maksud bukan semua batu, tapi berhala yang terbuat dari batu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata jamaah alam itu bisa jadi lebih takut kepada Allah daripada kita yang secara normalnya diberikan akal yang baik oleh Allah untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau dikatakan apakah manusia bisa seperti gunung yang ketika diturunkan, seandainya Quran diturunkan di atasnya itu terpecah belah? Bisa. Cuman sekali lagi, bagaimana adab kita ketika mempelajari Al-Quran? Kita sama Quran aja nggak ada adab sekarang jemaah. Sebagian kita kalau baca Quran diletakin di mana tuh mushaf Al-Qurannya jemaah? Di kaki jemaah. Situ kalau ngelihat anak-anak kecil di masjid saya jemaah, di Nurul Huda tuh kadang ada anak TPA, tadarusan tuh, saya tegur, masih kayak gitu juga saya omelin jemaah. Karena ini bukan bacaan biasa, bukan majalah, bukan komik. Kalau kita nggak sanggup megang Quran, taruh di sebuah tempat, taruh di tempat yang kayu itu jemaah, yang buat kita baca Al-Quran. Kalau kita nggak sanggup buat megang dengan tangan kita, dan rasanya tangan kita terlalu berat gitu untuk megang mushaf, meskipun kalau megang gadget kuat berlama-lama. Itu kan masalah di kita jemaah. Kalau untuk Quran itu kayaknya berat banget, tapi untuk gadget siap insyaallah Pak Ustaz. Kita mau sejam 2 jam aman. Itu jemaah. Jadi tergantung Al-Quran itu bersemayam di hati siapa. Kalau di hati orang-orang yang tidak menjaga adab kepada Quran, nggak menjaga adab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ilmu, maka Al-Quran pun tidak bermanfaat buat dia. Allahu ta'ala a'lam. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para ustaz. Untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini ya. Untuk yang selanjutnya, marilah kita duduk kajian sungguh pada pagi hari ini dan sama-sama membaca doa kepada majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.